إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Melanjutkan bahasan yang ditanyakan oleh si bapak yang di situ. Ya, berkaitan dengan salat sesuai sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Salman Malik bin Huwairith. Ataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kata Salman Sulaiman Malik bin Huwairith, kami mendatangi Rasulullah sebagai pemuda-pemuda yang sebaya. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Kami bersama Rasulullah sampai 20 malam. Wa dhanna an nashtaqna ahlana. Rasulullah melihat kami masih muda-muda, masih sering memanfaatkan komunikasi keluarga, maka Rasul pun menduga bagaimana rindunya kami ke keluarga. Wasa'alana amman tarakna fi ahlina. Dan Rasul bertanya kepada kami tentang kondisi keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Fa akhbarnahu, maka kami jelaskan kepada beliau. Wa kana rafiqan rahiman. Rasul itu senantiasa penuh perhatian, melihat kita dengan penuh kesayangan. Lalu beliau bersabda, irja'u ila ahlikum. Silakan kalian pulang, temui keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan kepada mereka praktek ibadah. Ajarkan kepada mereka ilmu Islam. Wa muruhum, dan suruh mereka. Tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu, tapi suruh melaksanakan. Saat sekarang ini mencari ilmu begitu mudah, tapi melaksanakannya susah. Mencari ilmu kita bisa sambil rebahan di kamar. Tinggal ngundang semua ulama sedunia gampang. Sesuai pilihan kita. Tapi untuk melaksanakan ilmu, oh semakin hari semakin berat. Tantangan semakin banyak. Godaan semakin sulit untuk kita hadapi. Maka Rasulullah menegaskan, kembali kamu kepada keluargamu, alimuhum, ajarkan mereka bagaimana cara mengisi kehidupan yang benar, berlandaskan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa muruhum, tidak hanya sekedar sampaikan ilmu, bimbing mereka, ajari mereka, suruh mereka untuk melaksanakan. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan lakukan oleh kamu salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Sebagaimana penglihatan kamu. Kalau saya memahami hadis ini agak sedikit berbeda dengan sekian banyak penceramah. Penceramah berkata kita harus sholat persis seperti sholat Rasulullah. Pertanyaannya, ada enggak yang sanggup? Ada enggak yang mampu gitu? Jangankan sampai kepada penjiwaan. Bacaannya pun enggak tahulah. Bahkan orang yang sering menyatakan harus persis seperti sholat Rasulullah. Ternyata pas jadi imam, baca Fatihahnya saja, enak berhentinya. Sewaktu dia membaca, pusing kita mendengarnya. Karena bacaannya hancur. Ini bagaimana kita mengatakan sholatlah kamu seperti sholatnya Rasulullah. Sebetulnya jangankan sampai kepada penjiwaan makna yang dibacakan Rasul. Bacaannya pun kita itu enggak tahu sesuai enggak yang diajarkan Rasulullah. Dan kalau sekiranya ada orang yang membaca Al-Fatihah, kepanjangan, kependekan, itu jelas ada nambah-nambah, nggak boleh kan ya. Umpamanya kan orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ketambahan itu, kelebihan itu. Mestinya Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kepanjangan. Kan nggak boleh nambah-nambah, itu bid'ah itu nambah-nambah itu. Tapi ketika orang membaca Al-Quran kurang pas tajwidnya, gak ada yang berkata bid'ah nih bacaan Quran ini. Gak ada gitu. Paling-paling sebut ini perlu diperbaiki, selesai lah gitu. Alhamdulillah, berarti memang masih ada harapan. Ada penambahan tanpa sengaja, ada pengurangan tanpa sengaja. Semoga Allah ampuni dosa kita. Makanya kalimat wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Penglihatan para sahabat
enggak sama. Bagaimana sahabat melihat Rasulullah salat dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari sebelah belakang. Penglihatan mereka berlandaskan ilmu, penglihatan mereka berlandaskan mata, beda. Dan penglihatan itu dalam bahasa Arab sama dengan bahasa kita. Ada penglihatan berlandaskan pemikiran, ada penglihatan berlandaskan perasaan, ada berdasarkan keyakinan. Ketika berdiskusi berlangsung, oh saya lihat nggak begitu dong. Nah, itu yang saya lihat itu apa itu? Bukan dengan mata kan, tapi dengan pemikiran. Dan terutama sholat yang kita laksanakan sesuai dengan yang kita lihat dari Rasulullah. Siapa di antara kita yang melihat dengan mata? Nggak ada. Makanya kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli jangan dipahami sangat sempit. Seperti yang kamu lihat dengan matamu, bagaimana kita bisa melihat Rasul? Kita kan terlambat lahirnya. Ya boleh jadi kalau kita lahir zaman Rasul juga, ya wallahu alam naudzubillah kita nggak tahu. Banyak orang yang melihat Rasul kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, bukan saja tidak mengikuti Rasul, tapi malah memusuhi Rasul. Kita walaupun jaraknya sangat jauh dari zaman Rasulullah ke zaman sekarang 14 abad, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman, meraih nikmat rukuk sujud, sholat duhur. Mungkin orang yang tidak beriman, tidak beragama Islam bertanya-tanya, itu siang-siang udah capek, maunya tidur lah gitu. Makan tidur ini malah ke masjid dengarkan pengajian lagi. Ditambah lagi sebahagian yang hadir di sini pasti banyak yang saum nih ya. Hari Senin. Baik, saya lanjutkan. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sudah dikumandangkan, apabila sudah tiba waktunya salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan azan. Thumma liya ummakum akbarukum. Lalu hendaklah menjadi imam orang yang paling besar di antara kamu. Ini paling besar itu besar apanya nih? Badan saya ini kecil nih. Bisa saja akbarukum itu besar usianya. Sebab akbarukum sinan itu akbar besar itu usianya. Nampaknya kalau usia ya bisa lah saya bisa berlomba lah dengan Ustadz Asep dengan Ustadz Makmur. Kalau urusan usia. Alhamdulillah ini akhir Sawal ini atau masuk bulan Dzulqa'dah nanti. Saya ini Dzulqa'dah ke-70 nih sekarang ini. Tapi kalau April mah masih ke-68. April ke-68, ya Mei lah nanti ke-68. April ini masih 67 nih. Nanti masuk Mei, Mei ke-68 dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk ke Dzulhijjah ke-70. Allah, banyak sekali yang sudah mendahului kita. Baik, ini adalah bahasan hadis. Pelajaran dari hadis. Banyak sekali pelajaran yang patut kita petik dari hadis di atas. Abu Sulaiman sebagai perawi hadis menyampaikan pengalaman hidup bersama Rasulullah selama 20 malam. Pada saat itu penghitungan hari dapat diketahui dengan kondisi bulan yang terlihat pada malam hari. Kenapa dia mengatakan aqamna indahu ishrina lailatan. Kami tinggal bersama Rasulullah 20 malam. Kenapa tidak 20 hari? Karena untuk mengetahui jumlah hari itu biasanya dilihat waktu malam. Karena dulu kan belum ada jam tangan, belum ada kalender. Untuk mengetahui ini sudah berapa malam kita itu. Lihat di langit. Kemarin bulan kayak apa? Sekarang bulan kayak begini. Itu bisa diketahui. Perjalanan orang Arab dulu yang nomaden itu dari tempat ke tempat yang lain naik unta gitu. Kita ini sudah berapa hari? Lihat aja nanti maghrib. Lihat aja nanti malam. Seperti apa bentuk bulan. Waktu itu kan belum ada kalender. Apalagi handphone yang ada kalendernya belum ada. Nah, kita lihat pelajaran dari situ. Pada saat itu penghitungan hari dapat diketahui dengan kondisi bulan yang terlihat pada malam hari karena setiap pergantian malam maka bentuk bulan di langit terlihat berbeda dari satu malam ke malam berikutnya. Berbeda dengan kondisi matahari yang tidak perubahan dari awal hingga akhir bulan.
Makanya Al-Quran sering menyebut-nyebut tentang waktu dengan malam. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Kami menyampaikan perjanjian kepada Musa arba'ina laylah. 40 malam. Tidak 40 hari. Malam selalu disebut. Karena memang malam yang mengantarkan mereka untuk dapat mengetahui berapa hari. Dan untuk wa'adna ada dua bacaan. Ada wa'adna, ada wa'adna. Nantilah bahasannya itu. Pengaruh perbedaan kiroat terhadap makna. Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi para pemuda dalam hubungan mereka dengan keluarga. Hal ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan perhatian kepada orang lain tidak dengan ukuran pribadi. Jadi bukan ukuran Rasul. Mungkin kalau ukurannya Rasul, aku juga sama dengan kalian. Enggak begitu. Kita dituntut untuk mampu memiliki kepekaan sosial, membaca kehidupan orang lain. Tugas mereka bersama Rasulullah adalah belajar hidup yang islami. Keislaman setiap hamba hendaklah dinikmati oleh anggota keluarganya. Ini yang sangat penting nih. Rasulullah bersama para sahabat di luar selama 20 malam. Dan Rasulullah melihat kondisi para sahabat rindu kepada keluarga. Ya udah pulang dulu. Kalian bersama Rasulullah harus dinikmati oleh keluarga. Ini adalah praktek saat ini lebih diutamakan. Dakwah para bapak hendaklah dinikmati oleh keluarganya. Ada dulu saya pernah kedatangan seseorang, tiba-tiba aja datang ke rumah ketuk pintu, saya buka, saya mau konsultasi, boleh Ustaz? Ya, mangga. Saya juga nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia cerita, saya mau bertanya tentang keluarga. Istri saya ini sejak beberapa bulan komunikasinya susah sekali. Dia senantiasa marah-marah terus. Dia tidak ridho kalau saya berdakwah. Oh, dakwah Bapak apa aktivitasnya? Dia keluar sering lah gitu. Bahasanya khurujnya. Jadi istri tidak mendukung. Bapak sering khuruj. Enggak. Kalau begitu, pertama-tama sebelum Bapak khuruj, khuruj ke istri dulu. Untuk istri dulu. Biar istri menikmati aktivitas dakwah Bapak di luar. Dakwah yang benar itu jelas sekali. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi tidak tepat kalau sekiranya kita berkata, yang penting tidak perlulah memperhatikan keluarga, yang penting kita dakwah. Enggak demikian. Dakwah kepada keluarga tentunya ditegaskan dalam Al-Quran, zawil qurba. Kenapa Al-Quran menyebutkan wabil walidaini ihsana wadil qurba? Perintah Allah menyembah hanya kepada Allah, kemudian hendaklah berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjalin komunikasi dengan yang dekat. Setelah dabil qurba baru wal yatama wal masakin. Kenapa yatama masakin setelahnya dabil qurba? Karena kalau yatama dan masakin, orang yatim, orang miskin, banyak yang perhatian, lembaga-lembaga sosial. Tapi komunikasi dengan keluarga siapa lagi kalau bukan memang yang dekat. Karena itu posisinya setelahnya berbuat baik kepada orang tua, setelahnya menyembah Allah. Jadi sembahlah Allah saja, berbuat baik kepada orang tua, dan jalin komunikasi yang baik dengan orang dekat. Ya, siapa orang dekat? Pertama-tama tentu suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dekat apa lagi? Dekat keluarga, dekat tetangga, dekat posisi. Terutama di sini pemanya kedekatan antara sama keluarga besar rumah sakit. Ini juga zawil kurba sebetulnya. Makna zawil kurba sangat luas. Tugas mereka bersama Rasulullah adalah belajar hidup yang islami. Keislaman setiap hamba hendaklah dinikmati oleh anggota keluarganya. Karena itu beliau menyuruh para sahabat untuk kembali menemui keluarga. Pesan Rasulullah yang disampaikan kepada mereka untuk kepentingan keluarga adalah bagaimana cara menjalin komunikasi secara menyeluruh. Meliputi komunikasi emosional, intelektual, dan komunikasi spiritual dengan seimbang. Tadi kan kalimatnya, irja'u ila ahlikum, fa'alimuhum, wa muruhum. Ya Allah, luar biasa ya. Irji'u ila ahlikum, datangi keluargamu, komunikasi emosional. Fa'allimuhum, komunikasi intelektual. Wa muruhum, komunikasi
langsung spiritual berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan kalimat sallu kama raaitumuni usalli. Ya, ini tentunya hadis ini lebih ditekankan kepada para bapak nih. Dalam pembinaan keluarga untuk menjadi ahli ibadah, Rasulullah memberi pengarahan dengan menggunakan bahasa yang mengandung kesayangan, yaitu dengan kalimat wasallu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Penglihatan para sahabat terhadap salat Rasulullah tentu ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Tergantung sasaran dan perhatian mereka masing-masing. Mereka setiap kali melihat Rasulullah, sebelum berbicara tentang masalah ibadah, wajah Rasulullah saja menyejukkan mereka. Bahkan orang yang orang yang merencanakan ingin membunuh Rasul, kalau sudah melihat wajah Rasul, sering mereka langsung pas kaget lah gitu. Bahkan mengancam dari kejauhan, pas sudah dekat berubah. Kisah Abu Jahal. Dia keluar rumah dalam keadaan wajah yang sangat marah. Bertanya kepada orang yang dilewati. Kalian melihat Muhammad gak? Tuh, Muhammad juga ada tuh. Di dekat Ka'bah tuh. Baik nih, ini dialah dia. Akan kuinjak nih kepalanya. Rasulullah sedang sholat, sedang sujud. Akan kuinjak kepala dia. Ternyata setelahnya mendekat, oleh Allah dirubah pandangan Abu Jahal. Tidak lagi melihat di depan ada Rasulullah. Yang dia lihat malah sesuatu yang sangat menakutkan dia. Akhirnya dia mundur. Sekali waktu, ada seorang sahabat mengunjungi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mohon bantuan engkau. Ada apa? Aku ini punya uang di Abu Jahal. Dia setiap kali tagih malah marah. Sama ya, jangan zaman sekarang juga. Banyak yang punya utang marah-marah sama punya piutang. Iya, yang punya piutang lebih sering dia marahi daripada memarahi. Nah, nah, orang tersebut begitu mengeluh kepada Rasulullah. Aku itu setiap kali mengunjungi dia, ingin minta uang, malah dia duluan marah. Mohon bantuannya. Ayo, Rasulullah berangkat menuju rumah Abu Jahal. Ketuk pintu. Setelahnya dibuka, oh Muhammad nih. Betulan nih. Oke, ini ketemu dia. Pas dibuka pintu, ada apa? Ya, saya ini buat teman. Oh iya, ada apa? Nih kamu punya utang kan sama dia. Segera bayar. Oh siap, siap, siap. Langsung dibayar. Pas mendengar nama Muhammad saja dia kaget. Ah, Muhammad kesini. Pas ternyata setelahnya Rasulullah dengan tampilan wajah yang penuh bercahaya, senyum manis, sudah rencana buruk hilang. Akhirnya langsung dibayar waktu itu juga. Begitulah. Makanya kalimat sallu kama raaitumuni usalli ini betul-betul jalinan komunikasi emosional. Silahkan kalian lihat aku sholat bagaimana. Rasul tidak bersabda, sholatlah kamu persis sholat aku. Oh berat. Tapi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sesuai dengan penglihatan masing-masing. Dan kalimat ra'aitum dalam bahasa Arab, ra'aitum, nazartum, abasartum beda maknanya. Kalau abasartum melihat dengan keyakinan. Kalau nazartum melihat dengan mata kepala. Kalau ra'aitum lebih banyak digunakan melihat dengan ilmu. Makanya kalau ada ahli ru'yah, ahli hisab, diharapkan tidak dibedakan lah gitu. Itu mah ahli hisab, itu mah ahli ru'yah. Mestinya ahli hisab itu berkata, kami meru'yah dengan hisab. Kan tidak akan bertentangan dengan hadis. Sebab tidak ada dalam hadis. Saumlah kamu baik dengan ru'yat kamu atau dengan hisab kamu. Gak ada. Saum dengan ru'yah kamu dan berbuka dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulai saum Ramadan dengan ru'yah dan berbuka dengan ru'yah. Gak ada mau ru'yah mau pakai hisab gak ada.
Jadi jangan sampai dipandang kalau yang dengan hisab itu tidak melaksanakan ru'yah, jangan. Tapi ru'yah melalui hisab. Kenapa? Karena ru'yah itu pandangan ilmu. Tidak hanya sebatas pandangan mata. Pandangan mata dalam Al-Quran dengan nazara. Walaupun waktu-waktu tertentu nazara juga diartikan pandangan ilmu. Umpamanya kita perhatikan dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan? Kemudian langit bagaimana ditinggikan? Kok binatang yang disebut dengan unta ya? Apakah itu egois saja karena cuma di Mekah ada unta? Enggak. Di sana juga ada sapi, ada kerbau, ada domba. Tapi kenapa unta? Karena unta ini memiliki keistimewaan dari berbagai segi. Dulu ada penulis buku dari Turki, Harun Yahya ya. Dia mengatakan unta itu kalau tidak dapat makan, tidak dapat minum sampai badannya kurus hingga 25% lagi masih bisa bertahan hidup. Itu unta itu. Kenapa? Karena dia punya cadangan lemak di punggungnya. Dan apabila motong unta beda dengan motong sapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika motong unta tidak perlu bantuan orang. Al-Quran menyebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkur ismallahi alaiha sawaf. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Binatang yang badanah yang disebut badan itu adalah unta merupakan syiar Allah, sangat banyak manfaat buat kamu. Apabila sudah berbaris entah berapa puluh, silahkan sebut nama Allah. Bila sudah pada jatuh tersungkur, silahkan manfaatkan dagingnya untuk kamu dan untuk orang lain. Kapan dipotongnya? Kok tiba-tiba bila sudah jatuh? Kan tadi waktu berdiri dipotongnya. Motong unta itu nggak perlu direbahkan dulu. Nggak perlu diikat dulu. Makanya Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta. Beliau potong 63 ekor. Mungkin kalau dibayangkan dengan motong sapi di Al-Islam, itu berapa lama Rasulullah motong unta? 63 ekor. Diikat dulu, direbahkan dulu. Berapa orang tenaga yang dipakai? Enggak begitu. Apalagi unta yang mau dipotong oleh Rasulullah dan tahu unta, oh yang motong leher kita adalah Rasulullah. Senang mereka, nyaman mereka. Ah sakit aja, dari mana tahu ah. Nggak punya pengalaman kan dipotong sebagai unta. Nah ketika Rasulullah sudah melihat berjajar, beliau pegang pisau, udah sambil jalan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 63 sambil jalan saja. Berjatuhanlah sudah, silakan manfaatkan. Mungkin ada yang sudah pernah melihatnya. Kalau belum pernah melihat, sekarang mah gampang. Gak usah ke Mekah ingin melihat potong unta. Buka handphone masing-masing di YouTube. Gampang sekali. Bagaimana cara potong unta? Saya menyaksikan langsung gitu. Dulu kan boleh potong unta buat para jamaah haji. Nah, sekarang mah cuma domba. Karena Saudi difitnah. Ada flu unta. Difitnah itu kan padahal nggak ada itu. Akhirnya sudah domba aja semuanya. Dan untuk pemotongan domba haji saat ini ada program baru, baguslah insya Allah. Karena biasalah yang namanya ada peluang untuk berbuat tidak benar selalu digunakan oleh orang yang tidak benar. Kalau umpamanya kemenang curiga, kalau pemotongan haji jamaah haji di sana sampai 250 ribuan kan, itu benar enggak dipotongnya? Jangan-jangan enggak. Memang ada yang enggak. Ada lah. Dipungut, dipungut, dipungut. Udah masuk kantong duitnya. Maka akhirnya Kemendag menetapkan sekarang akan dipungut di sini. Dipotong di sini. Dibantah oleh para pembimbing haji. Berat.
Karena Al-Quran menyebutkan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Urusan praktek ibadat haji itu kan ada potong rambut, ada potong hadyu. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, potong rambut pada waktu dan tempat dipotong hadyu. Berarti harus di sana. Akhirnya sekarang berubah. Nanti dana untuk dibelikan hadyu atau domba jamaah haji diserahkan ke Baznas. Oleh Baznas dipotong di sana, di Mekah, ya bersama para petugas di sana. Nanti dagingnya dibawa ke Indonesia. Buat apa dibawa ke Indonesia? Kalau ada jamaah yang mau dikasih. Terus ya, yang lainnya kemana? Kan Prabowo kan punya program masih makan anak-anak. Pinter juga tuh. Jadi akan terpenuhi janjinya itu. Ya mungkin sewaktu dia kampanye ada niat ikhlas. Makanya Allah berikan kita husnuzannya begitu. Jadi nanti itu akan tercapai. Ngasih makan anak-anak sekolah. Makan bergizi dari domba hadiyu para jamaah haji. Baguslah kalau gitu. Luar biasa. Nggak tahu idenya dari siapa itu. Jangan-jangan idenya dari Ustadz Rumah Sakit Al-Islam. Itu yang saya dengar begitu untuk program baru. Baru 2 hari yang lalu saya juga dapat berita seperti itu. Ya baguslah. Nah kita lanjutkan. Hakikat sholat adalah komunikasi hamba dengan Yang Maha Kuasa. Secara umum dalam kehidupan masyarakat, keberlangsungan komunikasi sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang ada dan kemampuan pengguna saat menggunakannya. Demikian pula halnya dalam masalah komunikasi setiap hamba dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Mereka berupaya untuk berkomunikasi dengan Allah sesuai dengan yang mereka pahami dari sunnah. Oleh karena kemampuan memahami sunnah sangat beragam, maka prakteknya pun tidak dapat dipaksakan harus sama. Demikianlah realita yang disaksikan sejak dahulu hingga saat ini. Apakah keragaman praktek ibadah sholat itu diperbolehkan? Rasulullah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Sebagaimana kamu melihat. Apakah sama penglihatan semua orang? Enggak. Sesuai kemampuan melihatnya. Bisa melihat lebih dalam, penglihatan mata, penglihatan pemikiran, penglihatan keyakinan. Ada yang mungkin, aku mau melihat sesuai dengan yang aku lihat aja seperti itu Rasulullah, ya udah. Ukuran bagaimana Rasulullah menjiwai nggak kelihatan. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran itu tidak terjangkau oleh penglihatan aku. Terutama ketika Rasulullah membaca doa-doa di luar yang diperdengarkan. Doa sujud, ruku. Pastilah setiap kali rukuknya Rasulullah membaca apa belum bisa dipastikan itu yang dibaca oleh para sahabat. Mungkin sahabat membaca Subhan Rabbiyal A'la waktu sujud. Rasulullah membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau sewaktu Rasulullah membaca doa yang agak panjang waktu ruku, waktu sujud. Umpamanya Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qurratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata akhirani. Dan selanjutnya. Mungkin para sahabat terus Subhan Rabbiyal A'la bisa saja. Kan doa sujud banyak ya. Antara lain yang agak panjang Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qurratikal khalqi ahini ma'lim tal hayata khairan li. Ada yang bisa melanjutkan? Itu doa sujud. Yang bisa melanjutkan akan dikasih hadiah oleh Ustaz Ma'mur tuh udah siap tuh. Hadiahnya juga HP tuh udah dipegang. Iya, itu saya beberapa kali mencoba waktu sholat di Masjid Nabawi, imam agak lama nih sujudnya. Saya baca doa itu, oh pas ternyata. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك masih panjang, masih panjang. Dan sudah saya tulis dalam buku berjudul Sunnah, ini judulnya Sunnah. Ya, ini di sini ada.
bukunya. Jadi ini munajat sesuai sunnah, kumpulan doa dari Rasulullah. Belum dicetak, belum dikopi aja. Tapi insya Allah nanti saya kirimkan PDF-nya ke Ustaz Makmur nanti insya Allah. Nanti diminta ke beliau aja nanti. Ya. Doa. Nah, di sini saya tulis di sini. Doa iftitah banyak. Ya, ini doa iftitah ada 5, ada 4. Kemudian doa ruku ada 3. Doa sujud, doa itidal. Ini doa sujud banyak nih. Doa sujud, doa dari dekat, kemudian ada tasbih, ada ikrar, ada taubat, ada doa saat tahajud, ada doa sujud saat hadapi kesulitan, ada doa sujud yang lengkap. Ini yang lengkap ini. Ini doanya panjang nih yang barusan. Insya Allah nanti saya kirimkan. Dan doa-doa yang dibaca oleh sahabat, ada yang persis seperti yang diajarkan Rasul, ada yang di antara sahabat yang ngarang sendiri. Oh, enggak boleh itu, bid'ah itu. Emang bid'ah, sesuatu yang baru. Bid'ah kan dolalah, boleh jadi membuat sekian banyak orang dolalah. Tapi setiap dolalah finar, lagi-lagi saya tegaskan, enggak. Tidak bisa diterima. Kullu dolatin finar tidak bisa diterima. Kenapa? Secara redaksional, setiap dolalah di neraka sulit dipahami. Mana ada di neraka dolalah? Dolalah kan di dunia. Neraka kan akhirat. Gak ada dolalah, gak ada hidayah. Dolalah itu di dunia. Tapi kan itu hadis. Saya masukkan di dalam jadi satu. Kalau ini jadi 2, itu mah bahasanya jadi satu. Tentang kullu dolatin finnar, itu hadisnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Diriwayatkan oleh orang yang majhul, yaitu Utbah bin Abdullah. Nah, sekarang mestinya kita doa dalam sholat ya, munajat dalam sholat. Sekarang doa iftitah. Nah, ini doa iftitah karangan sahabat bukan dari Rasulullah. An Ibni Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika kami sholat bersama Rasulullah, ada seseorang yang ketika Rasul takbiratul ihram Allahu Akbar, di pinggir saya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ternyata kedengaran oleh Rasulullah. Selesai sholat Rasul bertanya, "Manil qail kalimata kadza wa kadza?" Siapa tuh yang membaca bla 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 itu? Maka orang yang membacanya berkata, "Ana ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Ajibtulah. Futihatlah abwabus sama." Rasul bersabda, sangat aku kagumi itu doa yang dibacakan tadi. Pas orang itu mengatakan, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu langit, apa pintu-pintu langit terbuka untuk turunnya rahmat. Ibnu Umar berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu dzalik." Sejak itu aku selalu mengamalkannya dan tidak pernah meninggalkannya. Mengikuti orang, siapa itu yang membaca tidak disebutkan namanya. Artinya orang yang ngarang itu bukan orang hebat, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan yang dikenal. Qala rajulun, membuktikan bahwa doa dalam sholat ternyata tidak hanya yang diajarkan Rasul yang boleh kita pakai itu. Termasuk juga karangan seseorang yang tidak dikenal di zaman Rasul, tapi dia betul-betul terdengar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah memandangnya ini baik. Maka Rasulullah melegalisir. Bagus-bagus saja. Jadi kalau ada orang yang berkata, pokoknya doa dalam surat harus persis semuanya yang diajarkan Rasul. Zaman sahabat enggak. Oleh karena itu, para imam Masjidil Haram, ini Masjidil Haram ya, berdoa kadang-kadang waktu
waktu sholat tarawih itu ngarang itu. Bukan di sini tapi di jilid 3. Itu Syekh Sudes itu ngarang itu kalau berdoa waktu tahajud, waktu qiyamul lail itu. Antara lain, Allahumma hfaz biladana al-mamlakat al-arabiyyah as-sa'udiyyah min kulli su' wa wafiq imamana khadimal haramai syarifaini ila ma tahibbu wa tardah. Kata Syekh Sudes, ya Allah, peliharalah keamanan negeri kami, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Dan berikan taufikmu kepada imam kami, pelayan tanah, dua tanah suci, yaitu Salman, Raja Salman. Agar dia senantiasa melaksanakan atau mengisi kehidupannya, membawa kepada keriduanmu. Itu kalimatnya begitu. Wa fi imamana khadimal haramain syarifain. Gak pernah zaman Rasul ada istilah khadimul haramain. Gak ada. Kalimat khadimul haramain itu belakangan itu. Itu adalah jelas sekali karangan belakangan. Jadi dari beliau sendiri. Biasa. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mengatakan pokoknya kalau ada nambah-nambah dalam bacaan sholat termasuk subhan rabbiyal a'la pakai wabihamdi saja jadi masalahnya. Iya, jadi masalah tuh wabihamdi saja jadi masalah. Padahal Al-Quran menyebutkan fasabih bihamdi rabbik. Bertasbih, memuji. Berarti kan kalau ada yang membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi dan tidak tahu apakah ada hadisnya ataukah tidak, tapi ikut saja, itu melaksanakan Al-Quran kok. Fasabih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu. Redaksinya bisa dari siapapun, tetapi isinya adalah tidak keluar dari yang dicontohkan dari yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu maka jangan terlalu rame ya kalau ada perbedaan bacaan sholat. Rame yang pakai Sayyidina dengan yang tidak pakai Sayyidina aja rame sekali ya. Yang kunut dengan yang tidak kunut jadi rame. Yuk kita kembali kepada teks hadis dan praktik sahabat. Kan suka muncul juga kalimat. Pokoknya kita memahami Quran dan Sunnah harus persis seperti pemahaman para sahabat. Baik, setuju. Apakah mampu membuktikan sesuai dengan pemahaman para sahabat tentang bid'ah saja? Nah, nanti dalam jilid 1, ini jilid 2 ya. Dalam jilid 1 saya bahas tentang bid'ah. Bid'ah zaman Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah zaman sahabat, ni'mal bid'atu hadhi. Ada nikmat yang paling indah. Kata Umar bin Khattab, itu sahabat. Dan Umar bin Khattab berkata begitu kedengaran sahabat yang lain, gak ada yang membantah. Yuk kita pahami hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Salaf soleh, dari sejak kapan mau disebut salaf soleh? Apakah para imam mujtahid disebut salaf soleh? Iya, oke. Okay. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Itu bid'ah saja, sangat luar biasa makna. Ya, buat kita mah biasa-biasa aja lah berbeda banyak. Jangan sampai jadi rame. Yang penting punya tujuan sama dan perbedaan tidak keluar dari akidah tauhid. Wah, kalau begitu terlalu terlalu apa itu? Terlalu lebar itu. Ya jangan terlalu lebar, dipersempit aja. Baik, masih ada waktu. Jam berapa tuh? Ya, silakan. Oh, mangga, mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan, persilahkan. Masih ada waktunya nih. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, pasal lanjutkan saja. Baik, kalau gitu kajian yang tadi ini saya bahas di sini tentang munajat sesuai sunnah Rasul ada 239 halaman. Ini masih halaman laptop nih. Berarti kalau halaman sudah dibukukan ini 500 halaman. Ya, mudah-mudahanlah bermanfaat. Makanya nanti akan dikirimkan insya Allah. Di sini doa-doa yang diajarkan dalam sunnah Rasul begitu banyak. Doa mau tidur selanjutnya sampai selesai. Jadi makanya judulnya adalah
doa sesuai atau munajat sesuai sunnah Rasulullah. Karena ada kalimat itu. Pokoknya kalau yang namanya berdoa harus seperti yang dibacakan Rasul atau dari Al-Quran. Buktinya banyak para sahabat berdoa, Rasulullah setuju. Banyak amal perbuatan sahabat yang bukan dari Rasulullah, Rasulullah setuju. Ketika dikemukakan hal ini, langsung membela diri dengan kalimat apa? Oh, selama masih ada Rasul, maka ungkapan sahabat itu sunnah Rasul. Baik, bolehlah. Masih membela diri, mangga silakan. Karena ada sabda Rasul kan, eh, apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Apakah khulafa rasyidin itu semua sahabat Nabi? Atau mau dibatasi beberapa orang sahabat saja? Kesepakatan para ulama menyatakan khulafa rasyidin kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada perbedaan. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan bahwa khulafa rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena belum ada khalifahnya juga waktu itu. Belum ada zaman Rasul sebut khalifah. Tapi Rasul sudah menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Tidak mustahil pemahaman makna dari kalimat khulafa rasyidin termasuk kalau ada yang soleh dari kepala divisi di rumah sakit al-Islam, khulafa rasyidin juga itu. Nah, soleh bertanggung jawab begitu terhadap bawahannya. Itu termasuk khulafa rasyidin juga. Karena tidak Rasulullah sebutkan nama orangnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan saja sampai di sini. Oh, udah jam 1 emang. Dikira teh baru setengah 1. Aduh, lupa lagi. Dikira teh baru jam 12. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamnya soalnya tidak tidak konsisten nih. Tapi sekarang mah benernya. Iya. Habis tadi tidak mau lihat ke situ, habis suka ketipu.